Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertatap muka dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 11 Al-Alif Madrasah Al-Alif. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, Bapak kepingin memeriksa kebersihan. Hari ini alhamdulillah kebersihan kerapian sebelumnya sudah mulai lebih bagus. Kemudian sebagai orang Islam, Bapak mengucapkan salam. Uhayikum tahiyatan Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaban. Ahlan bika syukran. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahil khair. Mada darsuna al-an? Al-lughatul arabiyyah yantiqu biha al-lughatul lati yantiqu biha al-arab wa yantiqu biha an-nabi wa yantiqu biha al-Qur'an, ahlul Qur'an wa yantiqu biha ahlul jannah fil jannah. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kemudian supaya lanjut ke acara pembelajaran kita hari ini, kita memulai dengan bacaan basmalah. Ijabina nabda darsunal an bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Bapak ingin membacakan absensi atau kehadiran peserta didik. Yang namanya disebut, tolong katakan hadir. Yang pertama, Almira Ataila Asikin. Hadir. Hadir. Kemudian yang kedua, Alisa Naura Terlihat. Hadir. Kemudian yang ketiga, Amira. Hadir. Yang keempat, Anissa Ramadana. Hadir. Yang kelima, Farida. Hadir. Yang keenam, Indah Amelia. Hadir. Yang ketujuh, Husnul Khotimah. Hadir. 8, Mar'atus Salihah. Hadir. 9, Marhamah. Hadir. 10, Nadia Nulaskia. Hadir. 11, Najwa Alina Fauzia. Hadir. Kemudian 12, Nur Azkia Hafizah. Hadir. 13, Nur Ajizah. Hadir. 14, Nur Ajizah. Nur Nadia Mahmuzah. Hadir. Kemudian Salim Mulia. Hadir. Siti Inayah Hayati. Hadir. Kemudian terakhir Siti Maria. Hadir. Nah, kemudian di dalam pelajaran kita ini ada istilah KI, ada KI, ada indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, KI itu kompetensi inti. Nah, kompetensi inti adalah pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan seterusnya. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisa, pengetahuan faktual, dan seterusnya. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dan dalam ranah konkret dan ranah abstrak, dan seterusnya. Nah, kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini pertama 3.3, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi kata dan makna dan dari teks yang berkaitan dengan tema, seterusnya. Kemudian 4.3 untuk keterampilannya, kalau tadi pengetahuannya, keterampilannya mendemonstrasikan tindak tutur, menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit dan memberi saran dan sebagainya. Nah, ini untuk kompetensi dasar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Oke, yang pertama mengemukakan kosakata terkait tema. Kedua, menemukan huruf jar dan huruf ataf dari teks. Kemudian yang ketiga, melengkapi kalimat berdasarkan teks yang didengar. Kemudian yang keempat, melafalkan teks bacaan tentang as-sihhah. Tujuan pembelajaran, setelah proses kegiatan belajar ini siswa dapat: 1. Setelah mendengar materi qiraah, siswa mampu mengemukakan kosakata tentang topik as-sihhah. Kemudian yang kedua, setelah membaca materi, siswa dapat menemukan huruf jar dan huruf ataf dari teks tentang topik as-sihhah.
Kemudian berikutnya setelah mendengar bacaan guru, siswa dapat melengkapi kalimat dari teks yang didengar sampai seterusnya. Kemudian yang keempat, setelah mengikuti pelajaran, siswa mampu melafalkan teks bacaan tentang as-sihah, al-mustashfa dan sebagainya dengan baik dan benar. Ini untuk tujuan kita pembelajaran hari ini. Materi kita terdahulu, kita sudah mempelajari materi terdahulu tentang kosakata atau mufradat. Nah, pemufradat itu yang pertama adalah baiun. Baiun artinya apa? Menjual. Yang kedua tomati. Tomat. Yang ketiga ikhtara yakhtaru. Memilih. Keempat az-zabun. Pembeli. Yang berikutnya mizan. Timbangan. Khadrawat. Sayuran. Nah, itu untuk materi kita terdahulu. Kemudian perlu diketahui bahwa bahasa Arab ini sangat penting dalam kehidupan kita, tidak terlepas daripada kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita beribadah, kita menggunakan bahasa Arab. Sholat, ajar, rutinitas dan sebagainya, bahasa Arab. Tidak boleh pakai tidak bahasa Arab. Yang kedua, ketika kita beribadah pun dengan bahasa Arab, dan kita sholawat, zikir itu dengan bahasa Arab. Jadi begitu pentingnya bahasa Arab yang kita tidak dapat terlepas. Mungkin ini motivasi bahwa kita pentingnya belajar bahasa Arab, manfaatnya bagi kita, mendapat pahala dan sebagainya. Seperti ketahui siswi bahwa pembelajaran kita ini menggunakan model discover learning. Discovery itu penemuan, pencarian, learning artinya pembelajaran. Jadi kita berharap nanti dalam pembelajaran ini kita menemukan permasalahan, kemudian solusinya di dalam permasalahan tersebut. Nah, untuk ini silahkan kalian berbagi kelompok. Silahkan. Ya, setelah membagi kelompok, silahkan seluruh siswa-siswi untuk memperhatikan materi di dalam buku pelajaran dan mengamati, mencermati, serta membaca teks qiraat yang ada pada halaman 19. Nah, silakan. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik siswi diharapkan untuk menemukan huruf jar dan huruf ataf dari teks materi yang tersedia tersebut. Nah, silakan cermati, silakan amati materi. Nanti silakan buat pertanyaan tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya setelah ini nanti kita akan menampilkan dan siswi diharapkan untuk menyimak benar-benar video yang disampaikan di layar LCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran sekarang. Kamu beriman dengan senang Quran dan kita akan takiun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab dan ayat untuk sumber dan maksudnya dengan bahasa tersebut. Nah, kemudian ini kita mempelajari pelajaran bahasa Arab. Ada Zani pelajaran kedua tentang sehat makan. Taklim aja Muhammad Musyaiqon dalam kelas 11. Nah, pada materi ini yang pertama adalah jawab membaca untuk dia semua Quran memperadakan adalah tidak. Lihat kepada gambar, kemudian baca dan memperadakan. Batnu artinya perut. Yang kedua sadrun artinya dada. Yang ketiga syafatun artinya bibir. Kemudian daqtud dam urat nadi. Sama' alat pendengar kesehatan. Miqyasul hararah alat termometer. Kemudian nazlatu bardin artinya demam. Kemudian sukariyun diabetes. Kemudian
Kemudian terakhir wasfatut tabib, artinya resi dokter. Nah, kemudian pada berikutnya tentang materi asyam ini, di sini ada iqra' wa qur'an, bacalah dan pahamilah bil bait. Ada dialog antara al-walid orang tua dengan Muhammad bin Mustashfa, materinya di dalam Mustashfa. Limadha ibta'an al-amal? Kenapa kamu tidak hadir dari pekerjaan? Lalu ujar Muhammad, istadzantu min al-amal lianni ashuru birtifa'i fi darajat al-haralah wa bis-sudah. Kemudian al-walid bertanya, syafakallahu. Nah, baik. Nah, berikutnya setelah kalian menyimak, mencermati materi yang ada di dalam buku bahan ajar, kemudian menyimak tadi video PPT slide, sekarang adakah yang bertanya? Oke, silakan. Apa arti tashkuru? Tashkuru di dalam buku itu ada kalimat memang tashkuru. Tashkuru itu asal katanya syawal itu artinya merasa. Kemudian adakah yang lain bertanya? Oke, silakan. Apa arti la tashrabud dukhan? La tashrabud dukhan. Baik, bagus. La tashrabud dukhan ini artinya jangan merokok. Karena tema kita adalah tentang kesehatan, jadi dilarang untuk merokok. Terakhir, adakah lagi pertanyaan? Saya. Oke, silakan. Apa arti darajatul hararah? Darajatul hararah. Darajatul hararah itu derajat. Hararah itu panas. Kadang-kadang manusia itu mengalami suatu keadaan panas tubuh. Disebutkan bahasa Arab darajatul hararah. Oke, ini. Nah, berikutnya setelah ini nanti Bapak meminta ada 2 orang untuk mempraktikkan lisan secara lisan di muka tentang materi kita. Dialog. Silakan. Nah, tashkurina yang Fatimah. أشعر بألم شديد في صدري. Kau syaribtid dawa'a. شربته مرة واحدة في اليوم. Kau yasriku. آمين الله يسلمك. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan secara lisan bagaimana membaca dalam salah satu teks berbahasa Arab. Dialog. Sekarang siswi silakan diikuti. Ahlan wa sahlan ya sayyidi. Ahlan wa sahlan ya sayyidi. Ayyu khidmah. Ayyu khidmah. Ahlan bi. Ahlan bi. Uridu an uqabila at-tabib. Uridu an uqabila at-tabib. Hal ladayka maw'id? Hal ladayka maw'id? La. La. Ma 'indi maw'id. Ma 'indi maw'id. Hadhihi awwal marratin. Hadhihi awwal marratin. Ahduru ila hadzal mustashfa. Ahduru ila hadzal mustashfa. Alhamdulillah, siswi semuanya lancar di dalam membaca. Para siswi untuk menemukan kosakata, mengeluarkan kosakata di dalam PPT yang ada sedang dibagikan. Silakan lihat. Kemudian nanti menemukan huruf huruf di dalam PPT dan seterusnya. Silakan. Tolong ambil dari apa isian di dalam lembar kerja tugas siswi. Silakan. Nah, berikutnya kita diminta untuk siswa melafalkan teks materi kita hari ini. Siapa yang ingin membacakan? Oke, silakan.
لماذا سلكت عن العمل؟ استأذنت من العمل لأني أشعر بارتفاع في درجة الحرارة وبالصداع. شفاك الله عاجلا. دعني أقيس حرارتك بمقياس الحرارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. Oke, alhamdulillah bacanya masih lancar. Nah, berikutnya kita akan siswa dari tiga kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sebelum itu silakan minta kawannya untuk mempresentasikan. Silakan. Setelah kalian mencermati, mengamati materi dalam pelajaran kita, kemudian mencermati juga, menyimak juga dari video yang disampaikan di dalam PPT. Sekarang siapa yang kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Huruf jar adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Huruf jar ada 8. In, ila, ala, fi, an, ka, li, bi. Kaidah penggunaan huruf jar dalam susunan jar majrur. 1. Huruf jar tidak bersambung pada fi'il. 2. Huruf jar bersambung pada isim. 3. Isim yang didahului huruf jar maka hukumnya majrur. Isim majrur memiliki tanda berharakat kasrah atau kasrah tain jika bentuknya mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ya, jika bentuknya tasniyah dan jamak muzakkar salim. Berharakat fathah jika termasuk isim ghairu munsharif. Huruf ataf dalam ilmu nahwu adalah kata hubung dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Huruf ataf sebagai berikut: lakin, la, bal, summa, au, hatta, wa, fa, am. Ya, sudah selesai. Adakah yang ingin menambahkan atau bertanya? Pak, saya ingin menambahkan. Oke, silakan. Atau menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya menggunakan huruf ataf. 2. Kata yang berada sebelum huruf ataf disebut ma'tuf. Sedangkan kata yang terletak di belakang huruf ataf disebut ma'tuf alaih. 3. Ma'tuf alaih mengikuti ma'tuf hanya dalam hal i'rabnya saja, bukan dalam bentuk muannas atau muzakkar, mufrad, tasniyah atau jamak. Oke, terima kasih atas tambahannya. Berarti sudah lengkap materi kita. Dan berikutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Pertama tadi tentang kosakata. Ada batnun, ada sedrun, ada mikyasul qararah, dan materi luar juga ada. Kemudian tentang mengenai dengan huruf jar, apa yang tadi disampaikan. Kemudian kaidah-kaidahnya dan juga tentang huruf ataf, begitu huruf-hurufnya dan keterangannya, cara pemakaian dan kalimat. Berikutnya, berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapatkan pengetahuan dan manfaat kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita memahami bahasa Al-Quran, bahasa Nabi, bahasa Allah berfirman di dalam kepada Nabi. Nah, berikutnya Bapak sampaikan materi berikutnya adalah tentang as-safar, perjalanan. Nanti kita sambung berikutnya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, nakhtatim darsana al-yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Silakan baca doa. Bismillah.